Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azara Dindas. Saya Aji Ahmad Fauzan. Nama saya Arsisari Utami. Nama saya ada Muhammad Syahriar dari kelompok 5 Jurnalistik 3A. Pernahkah Anda mencoba memahami kepribadian diri Anda sendiri? Perlu kita ketahui, kita tak mampu mengenali atau mengetahui kepribadian kita seorang diri. Kita tetap membutuhkan orang lain untuk mengetahui kepribadian kita. Johari Windows merupakan salah satu model paling menarik untuk melihat bagaimana kita sebenarnya. Di dalam diri kita terdapat bagian open atau terbuka. Open self adalah bagian dari diri kita yang menyajikan semua informasi seperti perilaku, sifat, perasaan, keinginan, motivasi, dan ide yang diketahui oleh diri kita sendiri dan orang lain. Informasi yang diketahui oleh diri sendiri dan orang lain mencangkup nama diri, warna kulit, agama, hobi, dan sebagainya. Menurut Joseph, semakin kecil bagian open self, maka semakin buruk komunikasi berlangsung. Komunikasi bergantung pada keterbukaan diri kita terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Jika kita tidak mengizinkan orang lain untuk mengetahui diri kita, komunikasi antar kita dan orang lain tersebut akan mengalami kesukaran. Untuk meningkatkan komunikasi antar pribadi dengan orang lain, kita perlu memperlebar daerah open self. Nah, di sini tuh ada yang namanya blind windows. Blind windows ini adalah keadaan di mana seseorang atau orang lain dapat atau lebih memahami perasaan, sifat, perilaku seseorang ketimbang dirinya sendiri. Contohnya kayak kita sebut saja A. Si A ini mempunyai sifat pemarah, tetapi si A ini tuh nggak ngerasa bahwa dirinya mempunyai sifat pemarah. Nah, orang-orang di sekitarnya tuh tahu bahwa si A ini tuh mempunyai sifat pemarah. Itulah yang dinamakan blind windows. Ada juga hidden windows. Hidden windows ini adalah keadaan di mana seseorang dirinya sendiri lebih memilih untuk menyembunyikan atau merahasiakan sifat, perilaku, ataupun perasaan dirinya sendiri. Contohnya kayak tiap orang mempunyai rahasia masing-masing. Mau ke teman dekat, mau keluarga, mau kemana aja. Nah, si A ini tuh mempunyai dendam ke B, ke si B. Nah, tetapi si A ini tuh lebih menyembunyikan perasaannya terhadap ke si B. Itulah yang dinamakan hidden windows. Akan menerangkan tentang unknown self dan juga small open window. Yang pertama, ada unknown self atau wilayah tak dikenal, merupakan kondisi seseorang yang tidak dapat memahami dirinya sendiri, bahkan orang lain pun tidak dapat mengenalinya. Wilayah ini merupakan wilayah yang tidak dapat menciptakan interaksi dan komunikasi yang efektif karena keduanya sama-sama merasa tidak ada pemahaman. Unknown self disebut juga sebagai konsep diri yang tertutup atau biasa disebut sebagai introvert, di mana seseorang tidak mau menerima masukan atau feedback dari orang lain. Nah, contoh kasusnya adalah ketika seseorang tidak menyukai pedas, kita pun tidak tahu mengapa dia tidak menyukai pedas dan dianya sendiri pun tidak tahu kenapa dia tidak menyukai pedas. Yang kedua, ada small open window. Small open window adalah keadaan di mana kita lebih mudah untuk mengelola ketidakpastian yang tinggi, tingkat keakraban yang rendah, berbagi pengetahuan yang terbatas, ketidaktahuan yang besar, fleksibilitas yang sedikit, opsi juga lebih sedikit. Contohnya adalah ketika kita bergaul, kita itu sulit untuk akrab dengan mereka, sulit untuk bertukar pikiran, misalnya tentang ilmu pengetahuan umum ataupun tentang pekerjaan. Sangat banyak hal-hal yang ditutup-tutupi ketika kita berbincang dengan orang lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang large open window dan reducing hidden window. Yang pertama adalah large open window, yaitu keadaan di mana kita lebih mudah untuk mengelola ketidakpastian, menjalin keakraban dengan orang lain, berbagi pengetahuan, dan sedikit yang tidak kita ketahui dari orang lain, kemudian lebih banyak opsi. Contohnya yaitu ketika kita bergaul dengan orang lain, kita lebih mudah akrab, kemudian lebih sering bertukar pikiran, misalkan tentang pengetahuan ataupun pekerjaan, dan tidak ada hal yang ditutupi ketika berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian yang kedua yaitu reducing hidden window, yaitu keadaan di mana kita berbagi dan mendiskusikan informasi kita kepada orang lain dan menjadi saling pengertian satu sama lain. Contohnya yaitu ketika kita curhat dengan sahabat kita, kemudian sahabat kita memberikan saran, dan kami satu sama lain saling mengerti, dan sahabat kita pun mengerti apa yang kita rasakan.
Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.